Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Restiani, NIM 192106200933. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada pertemuan 12, yaitu mengenai keanekaragaman makhluk hidup pada Kingdom Animalia, yaitu mengenai hewan vertebrata. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah konsep dasar biologi yang diampu oleh Ibu Poppy Anggraeni MPD. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai keanekaragaman makhluk hidup pada Kingdom Animalia, yaitu hewan vertebrata. A. Filum Chordata. Pengertian filum Chordata. Menurut Safrida pada 2021 halaman 21, Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu chorda yang memiliki arti dawai, senar ataupun tali. Chordata merupakan sekumpulan hewan yang memiliki tulang belakang. Lalu chordata adalah hewan bilateral atau bersimetri bilateral dan berada di dalam bilateria. Chordata merajuk pada hewan-hewan yang punya kerangka sumbu tubuh yang memanjang atau disebut notochord. Hewan yang termasuk chordata adalah semua hewan yang memiliki penyokong di dalam tubuhnya. Yang kedua, ciri-ciri filum chordata. Menurut Safrida pada 2021 halaman 22, filum chordata memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki notochord atau semacam tulang rawan yang memanjang di bawah susunan saraf. Notochord ini berfungsi sebagai pendukung tubuh. Yang kedua, tali saraf tunggal yang berlubang di sepanjang punggung tubuh dengan ujung anterior yang membesar dan berfungsi sebagai otak. Yang ketiga, mempunyai celah faring. Celah ini memungkinkan untuk keluarnya air yang masuk ke dalam mulut saat makan. Yang keempat, mempunyai organ pencernaan. Di antaranya seperti mulut, faring, usus, serta anus. Lalu yang kelima, ekor posanal yang dapat digunakan untuk pergerakan, keseimbangan, menarik pasangan, ataupun memberikan sinyal bahaya. Yang ketiga, taksonomi filum chordata. Menurut Maya dan Nur pada 2021 halaman 12, filum chordata diklasifikasikan menjadi 3 subfilum, yaitu yang pertama, Cephalochordata yang merupakan kelompok Coelomata yang berluas-luas seperti anelit dan vertebrata. Yang kedua, Urochordata merupakan organisme yang hidup menempel di bebatuan seperti mantel. Sebagian kecil Urochordata lainnya hidup seperti plankton. Lalu yang ketiga, Vertebrata yang mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang yang tersusun dari vertebra. Vertebrata adalah subfilum terbesar dari chordata. Nah, di sini ada subfilum Cephalochordata. Menurut Maya dan Nur, pengertian dari Cephalochordata adalah merupakan kelompok coelomata yang berluas-luas seperti anelit dan vertebrata. Hewan ini hidup di laut. Tubuhnya transparan dan berbentuk seperti pisau lancet atau pisau bedah. Oleh karena itu, hewan ini disebut juga dengan lancelet. Lalu ciri-ciri dari Cephalochordata adalah lancelet hidup dengan mengubur sebagian tubuh mereka atau bagian ekor pada pasir atau lumpur dengan bagian kepala menjulur ke air. Dengan cara ini, mereka mencari makan dengan menyaring organisme kecil menggunakan sirus dan celah faring. Celah faring ini jumlahnya lebih banyak dari celah insang pada ikan. Memiliki alat peraba di area mulut yang disebut dengan sirus. Lalu pada ujung kepala terdapat bintik mata dan alat pembau. Bereproduksi secara seksual dengan alat kelamin yang terpisah. Fertilisasi dilakukan secara eksternal, di mana telur dan sperma bertemu di luar tubuh. Selanjutnya ada klasifikasi Cephalochordata. Nah, Cephalochordata ini memiliki satu kelas yaitu Lepatochardi. Memiliki tubuh yang kecil, pipih, memanjang seperti ikan tetapi tanpa sirip dan memiliki bentuk kepala yang jelas. Notochorda dan korda sarafnya tumbuh dengan baik dan tetap ada selama hidupnya. Memiliki faring dengan banyak celah-celah insang, faring terbuka ke arah ventral, tidak memiliki jantung, namun terdapat aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh.
jenis kelamin terpisah antara jantan dan betina, dan fertilisasi terjadi secara eksternal. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Lalu selanjutnya ada subfilum Urochordata atau Tunicate. Nah, pengertiannya menurut Maya dan Nur pada 2021 halaman 14, Urochordata sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu uro yang berarti ekor dan chorda yaitu batang penyokor tubuh dalam. Urochordata sering juga disebut sebagai tunicata yang diambil dari kata tunicate atau mantel. Disebut tunicata soalnya sebagian besar hewan Urochordata hidup melempel di bebatuan seperti mantel. Sebagian kecil Urochordata lainnya hidup seperti plankton. Nah, Urochordata ini memiliki ciri-ciri yaitu tubuhnya pendek, tebal dengan selubung seperti kulit. Urochordata hidup di laut, hidup bebas atau sebagai parasit. Larva seperti berudu, notokorda dan korda saraf hewan ini tumbuh dengan baik dalam ekornya, tapi setelah dewasa menghilang. Lalu jenis kelaminnya hermafrodit dan dapat membentuk tunas. Hewan dewasa memiliki lubang inkuren atau oral yang membawa air ke dalam ruang faringeal, serta lubang ekskuren atau atrial yang berhubungan dengan ruang faringeal melalui suatu celah. Air keluar masuk melalui lubang ekskuren ini. Lalu, klasifikasi Urochordata. Tunicata yang lain hidup seperti plankton. Pada subfilum ini terdapat 3 kelas, yaitu yang pertama Asciadiacea, lalu yang kedua Thalyacea, dan yang ketiga Appendicularia. Masing-masing kelas mempunyai sifat yang unik karena memiliki ciri tertentu. Semua Ascidiacea merupakan cecil, sedangkan kelas yang lain merupakan pelagik. Dalam sejarah hidupnya, mempunyai sejumlah seri atau rentetan perubahan. Beberapa di selangnya menunjukkan pergantian turunan seperti ciri di selang invertebrata yang masih berada. Nah, contohnya yaitu salah satu spesies hewan Urochordata yang terkenal adalah Ascidiacea atau sea skirt, atau bisa disebut dengan penyemprot laut. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, lalu selanjutnya subfilum vertebrata atau Tranicata. Pengertiannya, menurut Seftina pada 2021 halaman 4, vertebrata berasal dari kata Latin yaitu vertebratus atau Pliny, yang berarti gabungan dari tulang belakang. Hal ini erat kaitannya dengan kata vertebra yang mengacu pada salah satu segmen tulang belakang. Karakteristik utama hewan ini yang membuat rangka tubuh mereka kokoh, tetap memiliki kelenturan, dan membuat ruang untuk evolusi sistem saraf yang lebih kompleks. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda atau korda dorsalis. Notokorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami pemulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae. Biasanya habitat vertebrata yaitu ada di darat, air tawar maupun air laut. Ciri-ciri vertebrata. Menurut Siagian pada 2020 halaman 20, vertebrata memiliki ciri sebagai berikut, yaitu tubuh hewan vertebrata mempunyai tipe simetri bilateral dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton. Khusus bagian otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak atau kranium. Bagian luar tubuh hewan vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis atau lapisan luar dan dermis atau lapisan dalam. Kulit hewan vertebrata ada yang tertutup dengan bulu dan ada juga yang tertutup dengan rambut. Organ dalam seperti organ pencernaan, jantung, dan pernapasan terdapat di dalam suatu rongga, tubuh atau selom. Selain itu, hewan vertebrata memiliki tubuh yang lengkap, yang menyusun sistem organ tubuhnya meliputi sistem pencernaan yang memanjang dari mulut hingga anus. Dan sistem peredaran darah tertutup atau darah mengalir di dalam pembuluh darah, alat ekskresi berupa ginjal, alat pernapasan berupa paru-paru dan atau insang, sepasang alat reproduksi di kiri dan kanan,
serta sistem endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon. Klasifikasi vertebrata. Menurut Septina pada 2021 halaman 9, vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Aves, Pisces, Amphibia, Reptil, dan Mamalia. Yang pertama kelas Aves, merupakan kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang yang mempunyai bulu dan sayap. Yang kedua kelas Pisces, merupakan vertebrata akuatik atau hidup di air. Yang ketiga kelas Amphibia, yang merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yakni di darat dan air tawar, tetapi tidak hidup di air laut. Yang keempat, kelas reptil, merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Dan yang kelima, kelas mamalia, adalah kelas hewan vertebrata yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu. Kelas vertebrata yang pertama yaitu kelas Aves. Pengertiannya menurut Septina pada 2021 halaman 12, Aves dalam bahasa Latin, yaitu avis yang berarti burung, digambarkan sebagai hewan berbulu yang telah mengembangkan kemampuan untuk terbang. Aves adalah vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis dan memiliki bermacam-macam adaptasi untuk terbang. Aves meliputi burung, ayam, angsa, dan juga bebek. Nah, ciri-ciri Aves yaitu memiliki suhu badan homoiotherm atau suhu badan tetap, tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Memiliki tubuh berbulu yang membentuk sayap dan digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan, berkembang biak secara bertelur atau ovipar, dan pembuahan di dalam tubuh. Telur dari Aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Hewan ini bernapas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernafasan saat mereka terbang. Selanjutnya, klasifikasi Aves. Menurut Rahmadina pada 2020 halaman 14, klasifikasi pada kelas Aves antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Ordo Accipitriformes, merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan cerek atau membran dari pangkal rahang atas burung di mana lubang hidung terbuka. Sayap panjang dan lebar dengan 4-6 bulu di bagian tepi luarnya. Dapat terbang lama tanpa mengepakkan sayap dan memiliki kaki serta cakar yang kuat. Karnivora dan diurnal atau aktif di siang hari. Nah, untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Yaitu di sana ada elang alap jambul, ada sikep madu Asia, lalu ada raja wali kuskus, dan juga ada elang Jawa. Nah, ordo selanjutnya yaitu ada Ordo Anseriformes falconiformes, merupakan ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi dan rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina stermi, paruh besar, lebar dan tertutup lapisan tanduk yang tipis, bagian tepi paruh memiliki lamela, lidah berdaging, tungkai pendek dan berselaput renang, ekor pendek, lalu waktu muda memiliki bulu seperti kapas. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Di sana ada belibis totol, lalu ada itik kelabu, dan juga ada angsa hitam. Nah, lalu ordo selanjutnya ada Ordo Afordiformes. Nah, ordo ini merupakan kelompok burung yang memiliki ciri-ciri bertubuh kecil, ukuran tungkai sangat kecil, bentuk sayap runcing, ukuran paruh kecil serta lunak, dan ada yang langsing dengan lidah berbentuk bulu yang panjang. Nah, contohnya ada walet polos, ada kapinis jarum Asia, dan ada tepekong jambul. Dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada Ordo Apterigiformes, yaitu ordo Aves yang tidak bisa terbang dengan ciri-ciri tulangnya coracoid dan skapula kecil. Tidak bisa terbang, terestrial, bulu seperti rambut dan tidak memiliki aftershaft, sayap rudimenter, paruh panjang dan ramping, lubang hidung di ujung paruh, leher dan tungkai pendek, tungkai dengan 4 buah jari, tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Di sana ada
yang namanya burung kiwi. Nah, ordo selanjutnya yaitu ordo Bucerotiformes, merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri paruh yang besar dan kokoh, tulang vertebrae bagian aksis dan atlas menyatu, lalu 18% jantan lebih besar daripada betina, dan sifatnya monogami. Nah, contohnya ada rangkong jambul, ada rangkong cula badak, dan juga rangkong gading. Dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo Caprimulgiformes, merupakan kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki paruh dengan ukuran kecil dan lunak, bentuk mulut lebar, tepi paruh di bagian atas ditutupi dengan bulu-bulu peraba yang berbentuk seperti rambut-rambut kaki. Bulu-bulunya halus, ukuran kaki kecil dan lunak, aktif di malam hari atau nokturnal, dan pemakan serangga atau insektivora. Nah, contohnya ada paruh kodok bintang dan tak tarau kumis. Nah, bisa dilihat gambarnya pada gambar di samping. Lalu, selanjutnya ada ordo Chariamiformes, di mana merupakan kelompok burung yang sebelumnya masuk ke dalam ordo Gruiformes. Namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetiknya. Ordo ini terdiri dari famili Charimidae yang hanya ada 2 spesies dan ordo Aves yang telah punah, yakni famili Poruscidae, Batorichodae, Idiotritidae, dan Amegifornithidae. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo Casuariformes, merupakan ordo Aves dengan ciri-ciri bentuk tubuh besar, tidak bisa terbang, terestrial, kepala berbulu tipis, bulu memiliki aftershaft yang panjang, bentuk sayap kecil dan rudimenter, tungkai memiliki 3 buah jari, lalu tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Nah, contohnya di sini ada kasuari galambir ganda dan kasuari kerdil. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Dan selanjutnya ada ordo Charadiformes, merupakan ordo dari Aves yang memiliki ciri-ciri sayap berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, kaki panjang dan langsing, jari kaki berselaput renang, bulu tebal, paruh panjang dan melengkung ke bawah ataupun ke atas. Nah, contohnya ada burung sepatu jengger, lalu ada cerek Asia, ada camar kepala hitam, dan ada darah laut. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Lalu ada ordo Cichoniformes, merupakan ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang dengan baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, leher dan tungkai panjang, jari-jari tidak berselaput, paruh lurus atau bengkok, suka hidup di air, penyebaran bulu di sebagian betis tidak terdapat bulu. Nah, contohnya di sini ada cangak abu, blackcock sawah, bangau tongtong, dan flamingo. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya ada ordo Choliformes, adalah kelompok burung dengan ciri-ciri memiliki kaki dengan tipe paserin atau 3 jari ke arah depan dan 1 jari ke arah belakang. Nah, jari kaki ke-1 dan ke-4 bersifat reversibel, memiliki ekor sangat panjang, pemakan serangga atau insektivora, dan juga ada yang pemakan buah atau frugivora. Nah, contohnya ada pada gambar di samping. Lalu selanjutnya ada ordo Columbiformes, adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum memiliki carina sterni, paruh pondok dan langsing. Pada umumnya tarsus lebih pendek daripada jari-jari. Kulit tebal dan halus, tembolok besar dan menghasilkan cairan pigeon milk atau pigeon milk untuk anaknya. Nah, di hewan ini pemakan biji,
atau Graminivorous dan Frugivorous atau pemakan buah. Nah, contohnya di sini ada punai besar, lalu ada walik putih, merpati batu, tekukur, dan juga perkutut Jawa. Lalu kita beralih ke kelas selanjutnya, yaitu kelas Pisces. Pengertian Pisces menurut Maya dan Nur pada 2021 halaman 9 merupakan hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernafas di dalam air karena insang yang mereka miliki. Pisces dapat ditemukan di air tawar atau danau dan sungai maupun di air asin atau laut dan samudra. Nah, Pisces ini merupakan hewan akuatik yang berdarah dingin atau poikilotherm dan bernafas dengan insang. Tubuh ikan ditutupi sisik yang sekaligus berfungsi sebagai rangka luar atau exoskeleton. Nah, sisik tersebut licin dan berlendir, sehingga dapat mempermudah ketika bergerak di dalam air. Nah, Pisces memiliki ciri-ciri yaitu umumnya bernafas menggunakan insang, telinga hanya di dalam, tidak ada telinga tengah dan telinga luar. Pada umumnya memiliki kulit bersisik dan licin karena terdapat selaput lendir atau glandula mukosa. Tetapi ada juga yang tidak memiliki sisik. Pernapasan umumnya dilakukan menggunakan insang, umumnya ovipar dan fertilisasi eksternal atau di luar tubuh induk. Cor atau jantung terdiri dari dua ruang, yaitu atrium dan ventricle. Lalu ada klasifikasi Pisces. Nah, menurut Siagian pada 2020 halaman 20, berdasarkan strukturnya, superkelas Pisces dikelompokkan ke dalam 4 kelas, yaitu yang pertama Agnatha, merupakan kelompok hewan yang belum memiliki rahang sehingga bentuk mulutnya sangat sederhana, hampir mirip dengan mulut cacing. Contohnya ada ikan hantu dan ikan hag. Lalu ada lamprey atau belut laut. Yang kedua ada Placodermata, merupakan hewan dalam kelompok ini yang tubuhnya dilengkapi oleh sisik. Nah, sisiknya cenderung memiliki tipe placoid. Lalu yang selanjutnya ada Chondrichthyes yang termasuk dalam kelompok ini juga hewan dari jenis ikan yang bertulang rawan. Contohnya ikan hiu, lalu ada pari listrik. Dan selanjutnya ada Osteichirtites. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah semua jenis ikan yang bertulang sejati. Contohnya ada ikan lele, belut, ikan badar, lalu ada kuda laut, ada ikan salmon, ada ikan sarden, lalu ada ikan pari, dan juga ada ikan tuna. Nah, sedangkan menurut Rahmadina pada 2020 halaman 7, berdasarkan ordonya, Pisces dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada ordo Elamus brachi atau ikan bertulang rawan. Nah, ciri-cirinya rangka tersusun dari tulang rawan, sirip ekornya asimetris dan tidak mempunyai operculum. Nah, di sini contohnya ada ikan hiu dan ikan pari. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo Telestoi atau ikan bertulang sejati. Nah, ciri-cirinya beberapa jenis memiliki gelembung renang. Pada ikan jenis tertentu, di bagian kepalanya terdapat rongga yang berhubungan dengan insang yang disebut dengan labirin. Contohnya ada ikan mas dan juga ikan jepun. Nah, biasanya ikan jepun ini juga disebut dengan ikan mujair. Nah, ordo selanjutnya ada ordo Dipnoi atau ikan berparu-paru. Nah, ciri-cirinya sebagian besar bertulang lawan, selain insang, juga mempunyai gelembung udara yang melekat di usus dan hidup di rawa-rawa. Contohnya, ini ada ikan paus. Lalu ada ordo Ganodei atau ikan bersisik mengkilap. Nah, ciri-cirinya yaitu rangkanya terdiri dari dua jenis tulang, sebagian tulang rawan dan sebagian tulang sejati, dan tubuhnya ditutupi oleh sisik ganoid. Nah, di sini ada contohnya yaitu ikan buaya, ikan ster, dan ikan senuk rumbai-rumbai. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Lalu kelas amfibi. Nah, di sini pengertiannya menurut Siagian pada 2020 halaman 26, amfibi berasal dari kata ampi yang artinya rangkap dan bios yang artinya kehidupan. Jadi dapat dikatakan bahwa amfibia atau amfibi merupakan hewan yang hidup melalui dua fase kehidupan. Yang fase kehidupan di dalam air, keadaan ini pada umumnya disebut dengan fase larva atau dalam istilah yang lebih populer disebut berudu. Nah, kemudian setelah fase di air selesai dilanjutkan pada fase kehidupan di darat. Sebagian besar amfibi ditemukan di habitat yang lembab seperti di rawa-rawa dan hutan hujan. Amfibi umumnya bergantung pada kulitnya yang lembab untuk pertukaran gas dengan lingkungannya. Lalu amfibi memiliki ciri-ciri yaitu berdarah dingin, kulit halus atau kasar, serta mengandung banyak lenjar. Beberapa terdapat sisik namun tersembunyi di balik kulit. Tengkorak berartikulasi dengan tulang atas melalui dua condylus occipitalis. Jantung terdiri atas dua atrium, satu vertikal dan satu konus. Telur terbungkus oleh gelatin. Hidup di dua tempat atau di darat dan di air, tetapi tidak di air laut. Bernafas dengan insang saat masih hidup di air, setelah hidup di darat bernafas dengan paru-paru ataupun kulit, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Klasifikasi amfibi. Di sini menurut Rahmadina pada 2020, amfibi atau amfibia terbagi atas 3 ordo, yaitu anura atau kodok dan katak, lalu ada caudata atau salamander, dan ada gymnophiona atau sesilia. Nah, yang pertama itu ada ordo anura yang dikenal sebagai kodok ataupun katak. Nah, ciri-ciri anura adalah memiliki tubuh yang pendek, melompat, lidah terbelah dua, dan mata menonjol serta tidak memiliki ekor. Nah, di sini ada contohnya kodok sawah, katak pelangi, katak darah, bancet hijau, dan juga kongkang jeram. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo caudata yang dikenal juga sebagai salamander atau dan juga kadal. Nah, antar spesiesnya memiliki sistem pernapasan yang berbeda. Ada yang bernafas dengan paru-paru dan juga yang tidak punya paru-paru akan bernapas menggunakan insang. Bahkan mereka juga memanfaatkan kulitnya untuk melakukan pertukaran gas tersebut. Nah, di sini ada contohnya, ada salamander raksasa Cina dan juga ada Asiatic salamanders atau salamander Asia. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya ada ordo Gymnosphiona. Nah, apoda yang mencakup bangsa Cecilia atau Cecilians merupakan ciri-ciri amfibia dari anggota Gymnophiona. Adalah bertubuh panjang seperti cacing besar dan ular, tidak memiliki anggota badan, memiliki kulit yang berlipat-lipat, namun jenis amfibi ini merupakan amfibi penggali lubang. Mereka dibekali kepala yang kuat dan tulang untuk membantu mereka menggali. Nah, di sini contohnya ada Indonesia Cecilia atau biasa disebut dengan belut, lalu ada Amerika Selatan Cecilia. Nah, gambarnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Kelas selanjutnya yaitu kelas reptil. Nah, pengertiannya menurut Rahmadina pada 2020 halaman 2, reptil atau binatang melata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki kulit bersisik. Reptilia merupakan kelompok hewan yang hidupnya bergerak dengan cara merayap. Oleh karena itu disebut juga sebagai hewan melata. Reptilia ini juga merupakan sekelompok hewan dari vertebrata yang tempat hidupnya menyesuaikan di tempat kering, sehingga proses penandukan kulit atau disebut dengan proses convocatio dimaksudkan untuk menjaga agar tidak banyak kehilangan cairan tubuh. Nah, ciri-ciri dari reptil ini merupakan hewan vertebrata berdarah dingin atau poikilotherm dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Tertapoda yaitu hewan yang memiliki 4 tungkai atau kaki kecuali ular, menghasilkan keturunan dengan cara bertelur atau ovipar. Penyu bertelur dan melahirkan
atau opopipipar dan bernapas menggunakan paru-paru. Tubuh terdiri dari kepala, leher, badan, dan juga ekor. Nah, jantung terdiri dari 4 buah ruang. Klasifikasi kelas reptil. Menurut Siagian pada 2020 halaman 29, kelas reptilia yang masih ada sekarang terbagi menjadi 4 ordo yang masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, ordo Crocodilia, merupakan kelompok reptil berkaki 4 dengan tubuh, ekor, dan moncong yang panjang. Crocodilia diketahui memiliki otak yang paling berkembang dan paling cerdas di antara reptil lainnya. Nah, Crocodilia ini memiliki rahang yang kuat, ekor yang berotot, gigi yang terus ada sepanjang kehidupan, 4 bilik jantung, sisik besar yang menutupi tubuh, dan juga lubang hidung di bagian atas kepala. Nah, di sini contohnya ada buaya, aligator, gharial, dan juga caiman. Masing-masing gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo Sphenodontonia. Nah, di sini merupakan kelompok reptil yang giginya merupakan perpanjangan tulang rahangnya atau bukan gigi individu. Nah, ordo ini disebut sebagai reptilia yang tidak terspesialisasi karena menyerupai amfibi. Nah, ordo ini memiliki jantung dengan 3 bilik yang lebih primitif daripada reptil kelompok lain. Ordo ini memiliki kulit yang sangat kasar dan juga sisik berduri di sepanjang tulang tubuh, di sepanjang tulang punggung juga ekornya. Nah, di sini ada contohnya tuatara, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Ordo selanjutnya yaitu ordo Squamata. Adalah kelompok reptilia yang berganti kulit dalam periode tertentu. Squamata memiliki sambungan rahang dan tulang yang berbeda dari reptil lainnya. Rahang Squamata sangatlah fleksibel dan juga kuat, memungkinkan mereka menelan mangsa dalam ukuran yang lebih besar daripada tubuhnya. Nah, di sini contohnya ada kadal, cacing, bunglon, iguana, komodo, dan juga ular. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo Testudinata, merupakan hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut Testudines ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Memiliki 4 kaki, sisik berupa cangkang keras yang melengkung dan menutupi tubuh. Juga permukaan perut yang datar. Testudinata memiliki jantung dengan 3 bilik, namun lebih modern daripada yang dimiliki Sphenodonta. Nah, contohnya di sini ada kura-kura dan juga penyu. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu, selanjutnya ke kelas yang terakhir yaitu kelas mamalia. Nah, pengertian mamalia menurut Maya dan Nur pada 2021 halaman 71, hewan mamalia adalah sekumpulan hewan yang menyusui dan kelas vertebrata yang terutama ditandai oleh adanya kelenjar susu yang menghasilkan susu pada betina, sebagian sumber makanan bagi keturunannya. Hal ini terkenal dengan tubuh endotermik atau berdarah panas. Hewan ini dapat mengatur sistem peredaran darah pada jantung dengan 4 ruang, sehingga hewan mamalia dapat melakukan perkembangan dengan melakukan keturunan dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Nah, ciri-ciri mamalia yaitu memiliki anggota tubuh untuk berjalan, memiliki kelenjar yang terdapat pada susu, memiliki tulang belakang, memiliki rambut yang menutupi tubuhnya, memiliki kuku dan juga cakar, memiliki gigi yang bertaring, memiliki alat bantu pada pernapasan disebut dengan paru-paru, memiliki alat yang dapat mengatur makanan, dan juga berkembang biak secara internal. Selanjutnya, klasifikasi mamalia. Menurut Maya dan Nur pada 2021 halaman 72, mamalia dibagi menjadi 12 ordo, yaitu yang pertama ordo Marsupialia atau mamalia berkantung. Ciri khusus yang betina miliki yaitu kantung atau marsupium di bagian ventralnya. Setiap anak yang dilahirkan secara prematur untuk selanjutnya berkembang di dalam kantung induknya. Nah, contohnya di sini ada kanguru,
lalu ada oposum, ada kuskus, dan juga ada koala. Nah, ordo selanjutnya ada ordo Insectivora. Nah, ciri khusus ordo ini adalah hewan yang suka memakan serangga. Nah, cacing ataupun biji-bijian, matanya tertutup dan memiliki cakar yang besar, sedangkan telapak kaki yang depan lebih lebar. Nah, contohnya ada pada gambar di bawah. Ordo selanjutnya yaitu ordo Dermopetra. Nah, ciri-ciri ordo ini adalah ia dapat terbang karena 4 kaki yang dimilikinya dapat membentuk parasut berbulu atau patagium. Nah, hewan ini makan daun ataupun buah-buahan. Nah, contohnya ada pada gambar di samping. Lalu ada ordo Chiropetra. Nah, ordo ini masuk dalam golongan mamalia yang dapat terbang di mana ia memiliki ciri-ciri pada bagian kaki depan dan belakang terdapat membran interdigital. Nah, hewan ini memakan buah dan dapat terbang dan mencari makan di malam hari atau nokturnal. Nah, contohnya ada kalong Jawa. Gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu selanjutnya ada ordo primata. Nah, ciri khusus ordo ini adalah hewan yang termasuk herbivora, karnivora, maupun omnivora. Nah, hewan ini juga termasuk dalam golongan nokturnal ataupun diurnal dengan bagian tangan yang besar serta memiliki jari yang dapat digunakan untuk memanjat. Nah, contohnya ada kera, monyet, dan juga orangutan. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ordo selanjutnya ada ordo Rodentia. Nah, ciri khusus ordo ini adalah ia tidak memiliki gigi taring untuk mengoyak makanan. Ia juga dapat hidup pada segala habitat. Nah, di sini ada contohnya ada tupai pohon, ada tikus, ada marmut, dan juga ada landak. Nah, selanjutnya ada ordo Carnivora. Kelompok hewan ini adalah kelompok hewan yang suka makan daging, sehingga juga memiliki gigi taring untuk menyobat daging. Nah, hewan ini juga memiliki cakar untuk memburu mangsanya. Nah, di sini contohnya ada serigala, ada singa, dan juga ada harimau. Nah, lalu selanjutnya ada ordo Lagomorpha. Nah, merupakan kelompok golongan ordo ini adalah mamalia yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, contohnya ada kelinci. Ordo ini juga biasa disebut dengan herbivora. Lalu selanjutnya ada ordo Cetacea, yaitu mamalia yang hidup di laut. Nah, contohnya ada ikan lumba-lumba, lalu ada paus biru. Selanjutnya ada ordo Proboscidea, yang termasuk dalam golongan ordo ini adalah semua jenis gajah yang ada di dunia. Yaitu contohnya ada gajah Afrika, ada gajah India, dan juga ada gajah Indonesia. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu ada ordo Perissodactyla. Nah, ciri khusus ordo ini adalah hewan yang memiliki kuku yang jumlahnya ganjil, biasanya berukuran besar, memiliki lambung yang relatif sederhana, serta kuku tengah yang besar. Nah, contohnya di sini ada keledai, ada kuda, juga tapir. Nah, lalu selanjutnya ada ordo Aristidocatila. Nah, ordo ini adalah ordo yang memiliki jari kaki yang berjumlah genap. Contohnya ada antelup, ada kijang, ada banteng, kambing, jerapah, unta, dan juga sapi putih. Nah, selanjutnya ada soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, di sini soalnya yaitu ada kategori soal. Di sini saya menggunakan kategori soal C5 atau mengevaluasi dengan indikator 5.1 yaitu memeriksa morfologi hewan pada kelas dan ordo. Nah, soalnya perhatikan morfologi hewan di bawah ini. Yang pertama, tubuh memanjang, kedua, berkulit tebal, ketiga, mempunyai rusuk abdominal, yang keempat, memiliki rahang dan gigi yang kuat, yang kelima, hidup di air tawar dan payau, dan yang keenam, reproduksi ovipar. Nah, pertanyaan di atas merupakan morfologi kelas reptil dalam ordo A. Krokodilian, B. Squamata, C. Laricata, D.
Rhinocephalia, dan E. Testudinata. Nah, jawabannya A, yaitu krokodilian. Nah, hasil resume saya dapatkan berdasarkan referensi yang teman-teman dapat lihat pada layar. Nah, penyampaian materi sudah selesai dilakukan. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.